Apa hukumnya warisan untuk anak yang lahir dari sebelum adanya pernikahan? Anak di luar nikah. Si A sama si B berzina. Kita pakai bahasa tajam saja. Berzina lalu hamil. Kemudian biasanya baru dinikahkan di saat hamil, kan gitu. Setelah menikah barulah dia melahirkan. Maka anak inilah disebut dengan anak di luar nikah. Para ulama berbeda pendapat jika yang menikahi si perempuan ini adalah laki-laki yang menghamilinya. Umpama yang menghamili dia ini si A. Jika yang menikahi si perempuan ini hamil ini adalah si A, para ulama berbeda pendapat. Tapi kalau yang menikahi ini bukan si A yang menghamili, tapi yang menikah dengan dia adalah si B. Di sini para ulama sepakat bahwa anak ini tidak bisa dinasabkan, disandarkan kepada si B. Berarti memang ini bukan anaknya si B. Makanya si B tidak bisa jadi wali dan tidak akan dapat warisan. Karena si B bukan yang menghamili. Tapi kalau yang menghamili si fulanah ini, perempuan ini adalah si A, dan si A yang menikahi dia, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa anak ini tidak bisa dinasabkan kepada si A. Kenapa? Karena hamil di luar nikah. Tidak bisa dinasabkan. Dinasabkan itu disandarkan atau tidak bisa dikatakan bahwa ini anaknya si A. Tidak bisa. Berarti konsekuensi dari hukum di sini adalah si A tidak bisa jadi wali kalau dia perempuan mau nikah nanti. Dan jika si A wafat, si anak ini tidak dapat warisan sama sekali. Tapi kalau punya anak yang kedua, ketiga, tentu bisa karena ini anak setelah menikah. Nah, ini pendapat yang pertama. Ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa boleh dinasabkan kepada si A ini. Bisa dinasabkan atau bisa dikatakan bahwa dia anaknya si A. Dalil mereka adalah kemaslahatan untuk kebaikan aja. Berarti si A bisa jadi wali dan si fulan ini, anak ini dapat warisan untuk kemaslahatan. Karena kalau mengikuti pendapat yang pertama, anak ini coba bayangkan bagaimana tekanan batin nih anak. Luar biasa tekanan batin. Ketika dia mau nikah ternyata nggak bisa jadikan wali. Kemudian ternyata dia nggak dapat warisan, yang lain dapat warisan. Perang. Maka melihat kemaslahatan. Kita dulu para asatidzah ini, ustadz-ustadz, terdiri dari doktor-doktor semuanya yang mengisi acara di Wisal dan di channel Ar-Rahmah. Kita pernah berdiskusi untuk membahas masalah ini. Saya sebagai pimpinan sidang. Pimpin doang. Setelah mengkaji dari berbagai madhab dan berbagai dalil-dalil yang disajikan, kesimpulannya kasus ini memang tidak ada dalil yang jelas, baik dari ayat maupun dari hadis yang sahih dan yang spesifik. Tidak ada. Semua argumentasi para ulama madhab. Nah, akhirnya kita memutuskan dengan para dokter-dokter ini dari lintas spesifikasi mereka, kita putuskan dan kita ketok palu waktu itu dengan mereka, putusin apa? Bahwa yang kita kuatkan pandangan adalah yang kedua. Karena melihat faktor kemaslahatan, karena pula ketidakadaan dalil yang sharih wa sahih. Dalil yang spesifik dan tidak ada dalil yang sahih pula dalam hadis. Akhirnya kita memilih menguatkan pendapat bisa untuk melihat kemaslahatan. Jadi bisa dikatakan anak ini anaknya si A. Asal si A yang menghamili dan si A yang menikahi. Jadi bisa dinasabkan, berarti boleh jadi wali dan boleh dapat warisan untuk melahirkan kebaikan bersama. Barakallahu fikum.